Selamat datang yang baru datang, Pak Bambang, Pak Lukas, siapa lagi nih? Wah, ada AWK, masuk AWK. Udah dari tadi siang itu protes terus. Kenapa dia? Kok nggak dapat linknya? Halo Coach Awika, thank you sudah datang. Coach Lius, ada Joko Purnomo, selamat datang semuanya. Ada Coach Geni, Franciscus, ada Gus Dade. Siapa lagi nih? Oh, ada Coach Alex sudah datang, Coach Eka. Keren nih aplikasinya sih. Terima kasih Windows Event, langsung seneng dengarnya nih. Kita mungkin akan menunggu berapa menit lagi, Coach Arko? Ya boleh. 5 menit lagi boleh ya? Ya. Sudah 35 orang. Takut nunggu kelamaan. Silakan teman-teman semua mengambil tempat duduknya. Kopinya disiapin. Coach Arko lagi di mana, Coach? Ini berhubung tadi masih dalam perjalanan, tiba-tiba langsung mampir di corner aja. Biar langsung bisa ketemu dengan teman-teman. Ada itu backsound-nya tadi keren. Iya, backsound-nya tuh. Pinggir jalan masalahnya. Coba maskernya dipakai ya kalau di luar gitu. Jangan mencontohkan yang tidak baik. Wah, ini ada yang mau, kalau mau kopi pesan di mana? Pesan ke saya boleh, Pak? Bu Eka, kenapa nggak ada suaranya coba? Wow, kopi aja bisa on the way ya. Coach Eka, sudah aman suaranya? Teman-teman yang lain bisa mendengar suara saya? Kalau bisa silakan Angkat tangan. apa ya, angkat tangan boleh atau di chat. Yang belum bisa mendengar suara mungkin kalau ada pertanyaan nanti dari tim Indo Event akan bantu. Oh, selamat datang Pak Lukas. Terima kasih Gus Dede, Coach Lila, Mas Lukas, Mas Alfian. Oh, Robi dari Jogja. Wah, temannya Coach Arko nih di Jogja nih. Ketemuan aja tuh di situ tuh. Di corner. Lagi di mana Coach Arko? Di Jogja juga nggak? Jangan-jangan yang di belakang tuh, bukan? Di belakangnya ada angkringan itu. Siapa ini ada yang belum bisa join, belum bisa masuk.
3 menit lagi kita tunggu. Mau dipasin aja 15.50 aja ya, Coach Arko ya. Ya. Sambil nunggu yang lain. Ada atur doku. Silakan masuk atur doku. Tes 1, 2, 3. Coach Eka sudah bisa mendengar? Kebetulan memang tidak ada suaranya untuk presentasinya Indo Event. Oke, kita akan tunggu 1 menit lagi untuk buka. Oke, sudah jam 15.40, kita akan buka saja untuk seminar hari ini, untuk training dari Asosiasi Praktisi Coach Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua, para coach, dan juga penikmat coach. Dan juga ada praktisi coach pastinya, serta para pembelajar yang masuk di ruangan ini untuk mengikuti seminar hari ini. Dan tanpa berpanjang lebar,
saya juga akan memperkenalkan sponsor kita hari ini adalah dari Indo Event. Kita akan lihat tayangannya dari Indo Event. Silakan Indo Event. Teman-teman Indo Event, silakan slide-nya. Pak Evan. Evan atau Pampam? Pak Evan, Pak Pampam. Ya. Oke, terima kasih dari Indo Event. Tadi masih ada yang belum bisa dengar suara, Coach Arko? Pak Irfan Ben, bisa dengar suara saya? Atau suara di Zoom ini? Coach Irfan Ben, silakan di chat. Nanti tim Indo Event akan bantu Anda untuk suaranya. Terima kasih untuk sponsor kita, Indo Event. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Mungkin pakai simbol ya. Dan acara pertama, kita akan menjadi beberapa acara untuk hari ini. Saya akan bacakan saja. Pertama, pembukaan tadi sudah dengan tayangan Indo Event. Kemudian ada penjelasan APCI oleh Coach Adang Adha, Ketua Umum APCI. Kemudian ada penjelasan pendaftaran APCI nanti, bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara bergabung. Dan dilanjutkan sesi pertama dari Coach Sunardi. Kemudian sesi kedua dari Coach Ferdi. Dan di akhir ada tanya jawab serta penutup. Kita rencanakan selesai di jam 5. Semoga bisa ya. Kalau memang semua lancar. Dan kita masuk selanjutnya ke acara berikutnya, yaitu penjelasan APCI oleh Ketua Umum Asosiasi Praktisi Coach Indonesia, Coach Adang Adha. Silakan, Coach Adang. Oh, suaranya masih belum dilepas. Admin, boleh tolong? Admin Indo Event, tolong suaranya dilepas untuk Coach Adam. Oke, siap. Sudah ya. Silakan, Coach. Baik. Sudah, terima kasih Ketua Ruli dan Ketua Lista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adang Adha, saya Ketua Umum dari APCI. Saya mau ngejelasin dulu tentang APCI ini ya. Yang pertama, saya akan ngomongin kenapa APCI ini ada. APCI ini ada atau misi kita ya. APCI ini ada karena yang pertama kita pengen Indonesia itu punya standar coaching ala Indonesia dengan kearifan lokal Indonesia. Jadi kita punya standar kompetensi ala Indonesia dan kita sedang menuju ke arah sana. Kita sudah buat SK3 yang nanti SK3 ini akan kita upgrade menjadi SKKNI. Yang SK3 ini nanti akan menjadi dasar kita untuk melakukan sertifikasi kompetensi coaching ala Indonesia. Itu alasan kita pertama. Yang kedua adalah alasannya adanya APCI ini adalah kita pengen ada sebuah wadah atau tempat di mana kita, para coach di Indonesia itu bisa mengembangkan diri kita, kualitas layanan kita,
kompetensi kita di tempatnya itu adalah di tempat di APCI gitu. Sehingga nanti ke depan program-program APCI akan banyak ngomongin tentang gimana sih coach di Indonesia itu bisa bertumbuh, punya banyak klien, punya jam terbang yang banyak, sehingga ini akan mendorong apa cita-cita kita, yaitu mendongkrak kompetensi atau mendongkrak kualitas kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Itu kenapa kita ada ya. Yang berikutnya, kalau visinya APCI adalah kita pengen tempat ini menjadi wadah orang-orang berkumpul, bertumbuh, berkembang untuk menjalankan profesi coachingnya. APCI sendiri itu terbentuk itu tanggal 24 Maret 2020 sudah ada apa namanya SK Kemenkumhamnya. Terus kita sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya juga sudah ada. Jadi sah kita secara badan hukum. Kalau program-programnya APCI, salah satunya adalah ada advokasi, ada pengembangan, ada perluasan jaringan, dan ada mentoringnya untuk para coach supaya coach ini bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, ini sedikit dari APCI. Kalau nanti teman-teman mau tahu apa kegiatannya APCI dan bagaimana APCI ini bisa menumbuhkan, mengembangkan kompetensi teman-teman sebagai seorang coach, atau teman-teman adalah pengguna coaching yang ingin menggunakan jasa coaching dari para coach yang berkualitas dengan kualitasnya ala Indonesia, itu bisa juga nanti mengakses websitenya dari APCI. Kurang lebih Coach Ruli itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Adam sebagai Ketua Umum Asosiasi Praktisi Coach Indonesia untuk pembukaannya, sambutan dan penjelasan tentang APCI-nya. Dan acara selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendaftaran anggota. Apakah teman-teman di sini sudah mendaftar sebagai anggota? Karena data dari kompartemen keanggotaan, jumlah anggota yang telah mendaftar itu sekarang mencapai hampir 100 orang atau 100 coach. Dan suatu hal yang sangat menggembirakan buat kita, ternyata antusias untuk bergabung di APCI sangat besar sekali. Saya akan share tentang benefitnya untuk bergabung di APCI. Benefit keanggotaan dari APCI antara lain adalah pertama, sudah pasti menjadi anggota Asosiasi Coach Indonesia yang pertama di Indonesia dengan kemajemukan aliran coachingnya. Karena banyak sekali aliran coaching, sekolah coaching yang ada di Indonesia, dan kita bergabung di sini di Asosiasi Praktisi Coach Indonesia. Kemudian mempunyai waktu persiapan standarisasi coach BNSP. Jadi teman-teman akan mempersiapkan diri dengan standarisasi coach BNSP yang tadi sudah disebutkan oleh Coach Adam. Kita sudah membuat SK3-nya. Kemudian mendapatkan pengalaman pengembangan diri melalui webinar, bedah buku, talk show, dan sharing session seperti sekarang ini. Tapi ini kan untuk umum, nanti akan ada dikhususkan untuk anggota yang lebih dalam lagi. Kemudian ada workshop pengembangan coaching skill, workshop pengembangan bisnis coaching, kemudian ada networking yang luas sekali, karena seluruh Indonesia akan bergabung di sini. Untuk di kota-kota lain di Indonesia, silakan bergabung, karena kita akan membuka perwakilan-perwakilan di tiap kota besar dulu. Kemudian ada mentoring dan coaching, pengembangan lembaga training dan coaching. Jadi kalau Anda ingin membuka lembaga training dan coaching, di sini ada mentoring dan coachingnya akan diberikan ke para anggota yang mendaftar. Dan benefit lainnya adalah target kita di tahun ini
akan membuka sertifikasi coach BNSP pertama kali, sambil sekarang ini sedang proses menunggu untuk approve dari BNSP untuk SK3-nya. Jadi kalau kemudian bisa lebih cepat, itu akan kita lakukan sertifikasi BNSP secepatnya yang pertama kali di Indonesia, sertifikasi coach BNSP. Kemudian syarat pendaftarannya sangat mudah sekali. Pertama adalah surat sponsorship dari organisasi yang terkait, atau surat bukti pernah mengikuti sekolah atau khusus coaching. Bisa berupa sertifikat, bisa berupa sertifikat kelulusan, bisa juga kalau dari organisasi mungkin tidak ada sertifikat tapi memang menggunakan teknik-teknik coaching di internal, itu bisa dari sponsorship dari organisasi terkait. Kalau yang freelance bisa menggunakan sertifikat pernah ikut sekolah coachingnya atau kursus coaching. Kemudian mengisi form pendaftaran calon anggota. Linknya itu ada di https://rebrand.ly/apci huruf besar semua 2020. Kemudian informasi lebih lanjut dan follow up akan dilakukan melalui email atau WA maksimal 4 minggu dari pendaftaran Anda. Mungkin ada tambahan dari pendaftaran untuk administrasinya, itu nanti akan dihubungi oleh tim keanggotaan dari Departemen Keanggotaan melalui email atau WA ke masing-masing. Jadi daftarkan diri Anda segera, siapkan surat rekomendasi dari organisasi terkait atau perusahaan, atau yang mungkin sebagai coach freelance, bisa dengan sertifikatnya disiapkan. Kemudian silakan isi formnya di rebrand.ly/apci huruf besar semua 2020. Jika ada pertanyaan untuk bagaimana pendaftaran dan sebagainya, bisa langsung bertanya di Telegram atau di grup WhatsApp. Jika Anda sudah masuk grup WhatsApp-nya, kebanyakan masuk di grup Telegram ya, bisa langsung di sana. Dan nanti tim keanggotaan akan membantu Anda semuanya untuk masalah pendaftaran tersebut. Jadi jangan sia-siakan, karena benefitnya banyak banget sebagai coach. Dia tidak hanya meningkatkan kompetensi coachingnya saja, juga di bidang-bidang lainnya. Karena Kompartemen Pengembangan Kompetensi sudah menyiapkan training-training untuk para anggota. Dan kalau lihat bocorannya cukup menarik sekali. Dengan menjadi anggota atau menjadi member di APCI ini, selain kita mempersiapkan menjadi coach yang terstandarisasi BNSP, teman-teman semua anggota juga bisa meningkatkan kompetensinya, karena akan ada jenjang juga di level coachnya untuk standarisasi ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sesi dari Coach Sunardi yang menjelaskan tentang mindset, mempersiapkan mental menjadi pengusaha di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita lihat banyak teman-teman kita pun dari pengusaha maupun dari pengusaha yang UMKM sampai yang besar pun sedang terkena dampaknya di masa pandemi ini. Dan Coach Sunardi adalah seorang enlightenment family coach, seorang pemerhati pikiran manusia yang senang membantu sesama mendapatkan pencerahan dalam hidupnya. Untuk materi hari ini, Coach Sunardi akan menjelaskan tentang bagaimana memahami mindset tersebut. Ada fix, ada growth, dan juga bagaimana memilih menjadi pelaku atau korban. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana mengubah mindset itu dengan outcome frame. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan waktu ini untuk Coach Sunardi. Silakan Coach. Baik, terima kasih Coach Ruli yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat semua,
bahwa setiap manusia itu hidup pasti akan mengalami sebuah peristiwa, sebuah kejadian, atau sebuah kondisi yang terkadang itu kita tidak pernah prediksi, yang jauh dari harapan ideal bagi setiap manusia. Kalau katanya boleh nyimak iklan sebuah televisi, life is never flat. Jadi kadang-kadang hidup itu ada di bawah, yang kadang-kadang juga perilakunya gitu, bukan perilakunya, tapi kejadian itu kayak semacam kita naik roller coaster. Bisa dibayangkan pada saat kita menanjak, tiba-tiba entah kenapa menurun. Seperti hal yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan ada sebuah pandemi yang dalam hitungan bulan itu hampir seluruh negara di dunia mengalami yang namanya pandemi ini. Pandemi hanya disebabkan oleh katakanlah zat renik yang kecil, namun bisa merubah perilaku, merubah yang namanya tidak hanya perilaku, melainkan juga perekonomian. Yang lebih-lebih lagi, ya, nih Kak Ruli nih, bahwa di luar sana tuh banyak akibat dampak pandemi corona itu dirasakan tidak hanya ya seperti yang Kak Ruli tadi bilang, sahabat-sahabat semuanya, ya, perusahaan besar itu jelas banyak sekali yang memutuskan untuk mempilotkan perusahaannya, atau misalkan banyak sekali yang merumahkan karyawan-karyawannya, yang juga boleh dikatakan ternyata memang banyak sekali dampak dari hal tersebut. Nah, dalam kaitannya sekarang materi ini adalah kita bisa memilih gitu ya. Kita bisa memilih akibat dari sebuah kondisi yang unpredictable itu sebagai korban atau sebagai pelaku dalam hal merespon situasi itu. Boleh screen ininya Kak Ruli? Materi saya? Oke, benar. Ya, terima kasih Kak. Jadi dalam situasi pandemi ini banyak sekali di luar sana yang karyawan itu di PHK, ya, perekonomian itu boleh dikatakan semuanya terkena dampaknya, UMKM, ya, pariwisata, semuanya terkena dampaknya, perhotelan dan lain sebagainya. Wedding organization, itu semuanya terkena dampaknya. Nah, apakah gitu ya, apakah kita memutuskan untuk menjadi korban atau perilaku atas respon kita? Gitu ya, atas respon kita terhadap masalah ini. Masalah-masalah di tengah pandemi. Atau masalah-masalah di tengah ada persoalan yang ada. Apakah kita cenderung untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi ini, atau justru alih-alih kita menjadi perilaku respon kita yang kita inginkan seperti apa? Contohnya misalkan, sambil contoh saja gitu ya. Kita mendapatkan undangan dari Kak Sruli, ya, dari Kakak Arko, dari pengurus APCI untuk gitu ya, untuk membersamai sahabat-sahabat pembelajaran sore hari ini, di mana saya harus memberikan materi tentang perubahan mindset. Berapa hari kemudian menjelang gitu ya, menjelang hari pelaksanaan tanggal 4 ini, saya dapat undangan pula untuk menjadi salah satu trainer yang selama ini saya lakukan sehari-hari. Menemani juga sahabat pembelajaran yang harus di luar kota. Di antara keputusan-keputusan itu, apakah saya menjadi pelaku atau saya menjadi korban? Share-nya belum ya? Screen-nya belum ya?
Kak Ruli. Screen-nya belum bisa di-share ya. Nah, Coach Yasin kalau sudah saya bisa berpikiran, kenapa? Dari Coach Yasin. Ya, kalau saya berpikiran sebagai korban atas dua hal ini atau masalah ini, saya tidak akan pernah saya cenderung akan menyalahkan gitu, akan menyalahkan satu pihak atau apa. Apakah saya akan mengorbankan, gitu ya, akan mengorbankan karena ini tidak berbayar, gitu ya, atau saya harus ambil yang berbayar, yang sudah ketahuan. Saya bisa ke Bandung dengan keluarga ataupun semuanya. Nah, ya ternyata semuanya itu berkaitan dengan mindset yang ada. Sebelum saya merubah mindset yang ada, gitu ya, harus ada juga yang tertanam dalam diri kita sendiri, yaitu pola pikir yang kita punya, gitu ya. Dan dari bukunya Mindset, ya, Profesor Carol Dweck ini luar biasa. Dia membuat sebuah buku yang bentuknya gini. Nah, sekarang kalau kita berbicara cause dan efek, kalau kita hanya sekedar menjadi korban atas sebuah peristiwa, kita tidak akan mendapatkan bahwa saya cenderung akan mengorbankan salah satu pihak dan menyalahkan salah satu pihak. Jadi kadang-kadang itu menjadi saya nggak bisa mengontrol kondisi yang ada. Nah, kalau saya berpikiran saya sebagai pelaku atas kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya, karena masing-masing harus saya lakukan. Kalau saya sebagai efek, ada nggak sih pilihan-pilihan yang harus ini? Ya, ada nggak sih pilihan-pilihan atau option-option yang harus saya yang saya akan kerjakan? Gitu. Jadi kalau kita sebagai efek, kita akan cenderung kita sebagai korban atas kejadian itu. Contohnya misalkan dengan pandemi ini, saya di PHK, saya cenderung untuk akhirnya karena saya menganggap bahwa saya korban, saya tidak bisa merespon apa sih yang saya harus lakukan. Jadi, karena jadi korban, biasanya cenderung menyalahkan ini gara-gara corona, gitu ya. Terus atau misalkan ini gara-gara saya telat mendapatkan jadwal, kan harusnya bisa ngatur gitu. Nah, itu saya akan melakukan itu kalau saya menjadi efek atas kejadian itu. Tapi saya memilih menjadi cause, di mana ada nggak sih sebetulnya option-option, ya, pilihan-pilihan itu yang harus saya hadapi. Oh ternyata saya bisa gitu ya. Akhirnya membawa teman trainer yang kebetulan beliau ada punya waktu untuk tidak mendapatkan itu, tidak memberikan training. Saya ajak beliau untuk mengisi. Gitu. Jadi semuanya saya dapatkan. Alhamdulillah saya bisa untuk mengajar di Bandung. Saya juga bisa membersamai teman-teman pada Zoom ini. Karena saya memilih sebagai cause. Karena saya memilih sebagai pelaku. Oke, next. Next screen. Next screen. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kita memilih untuk sebagai pelaku, kita akan banyak mempunyai pilihan yang bisa kita hadapi, yang kita bisa memilih atas kondisi itu. Jadi akhirnya hidup kita itu selalu empowerment, selalu memberdayakan. Dan kalau kita memilih sebagai objek, maka kita akan selamanya akan menjadi korban. Dan itu adalah disempowerment. Oke, nah sekarang dalam Carol Dweck tadi, gitu ya, dia mensistematikan ada sebetulnya
pertanyaan misalkan, mindset itu bisa berubah nggak sih? Terus, akhirnya ya, beliau dalam bukunya itu membagi dua. Yang satu fix mindset, yang kedua adalah grow mindset. Kalau fix mindset, dia biasanya memposisikan diri sebagai objek atau sebagai korban. Sementara kalau grow mindset, itu dia memposisikan diri sebagai pelaku. Jadi, ada mindset-mindset yang perlu dirubah. Misalkan, tidak ada yang Anda lihat kecuali hal yang negatif. Kita cenderung memandang corona atau memandang masalah itu negatif atau positif. Kalau kita selalu memandang semua hal-hal yang berlaku atas kita itu sebagai negatif, itu mindset itu perlu dirubah. Terus Anda selalu menolak kebenaran, merasa diri selalu benar. Itu juga harus ada mindset yang perlu dirubah. Next. Apakah hanya itu saja mindset yang perlu dirubah? Tidak. Banyak sekali mindset-mindset yang harus kita rubah. Sadari mindset-mindset mana yang tidak memberdayakan atau memberdayakan. Ya. Mindset yang perlu dirubah tadi, kalau kita memposisikan sebagai korban, kita gitu ya, atau Anda memiliki kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kejadian ini. Kita bisa saja saya menyalahkan bahwa ya gimana sih, saya diatur jadwal 2 hari menjelang ini. Nah, sementara saya komitmen begitu saya ada jadwal, saya harus menjalani itu, harus mengejar itu. Di mana jauhnya? Ya akhirnya terus ada lagi mindset yang tidak bisa dirubah. Yang harus dirubah adalah Anda tidak pernah puas terhadap apa yang Anda miliki. Saya sudah mendapatkan tawaran begini, saya tidak puas gitu loh. Saya mendingan memilih yang berbayar aja. Saya memilih yang ini karena ini kan ini. Tidak, saya ngambil dua-duanya dengan konsekuensi. Saya harus apa sih yang harus saya bisa miliki? Nanti kita akan bagaimana sih merubah mindset itu dengan outcome frame. Oke, lanjut lagi. Next. Karena waktu saya terbatas. Dijadwalkan sama Kak Ruli, soalnya sebenarnya 30 menit. Biasanya kalau bicara hampir setengah harian ya Kak Ruli ya, untuk mindset aja gitu ya. Oke, mindset yang perlu dirubah adalah, oh gitu ya. Tapi nanti iya. yang buat anggota aja. Oke. Harapan Anda membuat Anda tertekan. Nah gitu, apakah saya tertekan dengan kejadian yang tadi? Begitu ini jadwalnya kok pas berbarengan dengan itu. Saya memilih untuk tidak. Ya, terus saya seringkali cemas tentang segala sesuatu. Oh gimana ya kalau saya di Bandung, apakah ada wifi di sana, apakah ada ininya. Nah itu hal-hal yang itu adalah mindset yang perlu dirubah. Oke, lanjut. Seperti misalkan anak saya nanti makan apa ya kalau corona. Oke. Satu, pola respon antara fixed mindset dengan grow mindset. Kalau ada kejadian gitu ya, bahwa ada situasi saya katakanlah melakukan kesalahan. Nah, kalau fixed mindset, dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan cemas. Dan biasanya kan ini bahwa ternyata memang saya nggak pintar ya. Itu fixed mindset. Nah, sementara kalau grow mindset, dia menerima kesalahan yang dia lakukan. Dia menerima kondisi itu. Dan biasanya mindset-nya itu adalah, oke, saya salah, karena itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Next. Kedua, kalau kondisinya, terima kasih Coach Yasin. Nah, kalau ada tantangan, ya, ada tantangan yang seperti yang saya hadapi, di mana saya mendapatkan 2 hari yang itu, ada yang namanya kalau fixed mindset itu biasanya dia menghindari karena dia merasa bahwa ini perlu usaha besar nih.
Tapi kalau yang namanya grow mindset, dia kecenderungannya ingin mengetahui. Karena dia merasa bahwa tantangan ini adalah peluang untuk belajar. Oke. Next. Nah, ya, sahabat-sahabat pembelajar, kalau manakala kita menerima kritikan, misalkan bahwa nih corona ini gimana sih, gitu ya? Bukan di PHK. Itu ada kritik. Lu sih harusnya begini, begini. Biasanya kalau fixed mindset, dia akan bertahan. Ya, dia justru dia akan bertahan bahwa yang salah itu adalah orang lain. Yang salah itu adalah ya kondisinya. Kondisinya bahwa ini gara-gara corona. Oke. Jadi dalam pikirannya adalah tidak bisa menerima kekurangan dirinya. Bahwa dia melakukan gitu, tindakan yang menurut orang lain ini harus diperbaiki. Kalau grow mindset itu penuh dengan keterbukaan. Dia menerima setiap kritik itu sebagai umpan balik. Bukan untuk melemahkan, bukan untuk juga merendahkan. Melainkan kritik atau umpan balik itu, dia rasakan itu adalah bermanfaat untuk peningkatan. Oke, itu pola respon. Ya, tadi kembali lagi, apakah kita memposisikan sebagai cause atau sebagai efek. Lanjut. Kalau kita mengalami kondisi atau yang itu, biasanya fixed mindset menemui kegagalan atau kemunduran, dia akan merasa tidak berdaya. Ya, bahwa dia cenderung saya tidak menemukan bukti ya, memiliki apa yang diperlukan. Tapi kalau grow mindset, responnya adalah saya harus ini kan kegagalan, ini kemunduran. Ini adalah program ini adalah jangka pendek dan harus segera saya akan atasi. Ya. Oke, lanjut. Nanti ada yang minta slide nomor 2, nanti silakan. Nah, perbedaannya gitu ya, bahwa kalau fixed mindset, dia beranggapan dalam pola pikirnya ya, untuk kecerdasan, kreativitas, atau bakat, itu mempunyai mindset. Kalau fixed mindset itu adalah bakat dan kecerdasan itu tetap sejak lahir. Dia tidak berubah. Ya gue begini ya begini. Bakat gue ya begini. Kecerdasan gue ya kurang. Gitu. Kecerdasan gue dibandingin dengan teman-teman, gue enggak. Oke. Terus kalau yang grow mindset, dia akan mempunyai pandangan bakat dan kecerdasan itu dapat dibangun sepanjang masa dengan usaha. Jadi bakat, kecerdasan itu kalau grow mindset dia mempunyai bahwa oh ini dapat berkembang. Jadi perilakunya grow mindset itu akan berkembang. Sementara kalau fixed mindset perilakunya itu adalah statis. Ya udah, begitu saja gitu. Kalau grow mindset terhadap kecerdasan, kreativitas, dan bakat itu, dia mempunyai keinginan untuk mempelajari hal-hal yang baru, apapun itu. Kalau sementara fixed mindset, dia mempunyai, ya udah orang sedang begini kok, bawaan bayi katanya gitu. Jadi sulit untuk berubah. Oke, next. Next. Terima kasih, Coach Yasin. Ya, jadi pada dasarnya bahwa fixed mindset itu dalam melihat segala sesuatunya, dia akan hal-hal yang tidak memberdayakan karena dia memilih posisi sebagai korban atas peristiwa yang berlaku. Kalau siklus mindset-nya terhadap challenge atau failure, challenge ya, tantangan atau dia kegagalan, untuk yang namanya grow mindset, dia akan
increase effort and strategisnya. Jadi increase effortnya dia akan memperkembangkan effortnya masing-masing. Ya. Dan tentunya karena dia memposisikan sebagai growth mindset, itu pencapaiannya juga akan tinggi. Sementara gitu ya, untuk fixed mindset dalam menghadapi situasi kegagalan atau failure, dia cenderung mereduce gitu ya, mereduce effort yang ada. Tapi kalau growth mindset dia malah justru untuk mempertinggi increase effortnya. Dan cenderung dia akan merasa bahwa ya sudah. Nah akibatnya pencapaian yang kita lakukan itu juga akhirnya kembali lagi disempowerment, lower achievement akhirnya. Oke, next. Kayaknya sebentar lagi ya, Karuli ya. Cuma 3 menit lagi. Cukup. Mungkin nanti kalau mau itu teman-teman bisa juga berlatih gitu ya atas kejadian ini dengan yang namanya outcome frame. Jadi semuanya harus kita berpikiran grow mindset. Nah, menciptakan grow mindset itu dengan apa? Saya punya toolsnya yang luar biasa. Itu yang bernama, kalau dinamakan dalam mungkin sahabat-sahabat pembelajar itu sudah belajar dan sudah mengenal yang namanya outcome frame. Kalau kita memposisikan sebagai efek, kita akan membingkai gitu ya dengan yang namanya blame frame. Jadi kalau kita mau merubah mindset kita menjadi grow mindset, kita harus mempertanyakan. Ini kita bisa lakukan ya dengan self coaching Kak Ruli. Ya sahabat-sahabat semuanya. Ini kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri atau pada saat kita berlaku seperti coach, ini pertanyaan-pertanyaan ini kita ajukan kepada coach kita atau pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada diri kita sendiri pada saat kita melakukan self coaching. Begitu Kak Ruli. Mungkin screen-nya biasanya ada yang mau capture atau apa Kak Ruli? Pertanyaan-pertanyaan dari outcome frame ini. Saya tidak menjelaskan panjang lebar karena saya tahu diri, Kak Ruli soalnya udah ngedip-ngedipin lagi, waktu saya tinggal 2 menit gitu. Baik, saya tidak perlu itu ya, karena itu kan sebuah pertanyaan. Kalaupun teman-teman ingin berlatih pada saat sekarang ini, nanti mungkin Coach Ferdi bisa memfasilitasi itu, atau juga Coach Ruli. Jadi gitu Kak Ruli, saya berusaha untuk mematuhi aturan yang ada. Silakan, kalau ada pertanyaan 2 menit lagi, setelah itu saya kembalikan ke Coach Ruli. Oke, ada lagi yang bilang tuh, screen 1 dan screen 2 ditayangkan lagi dong. Screen 1 judul ya. Yang cause efeknya maksudnya. Oh, cause efeknya. Itu kan judulnya ya. Screen 1 emang judul sih. Saya mau gambar fotonya Coach Ruli, nggak nemu gitu yang cantik kayak begini, yang bibirnya merah nggak ada ya sudah, jadi akhirnya Profesor Color Duet aja yang ini. Oke, untuk teman-teman coach yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom chat. Tadi sangat menarik sekali tentang fixed mindset dan grow mindset ya. Kayak Babi. Saya manggilnya Babi aja betul. Ya. Kebiasaan Babi. Boleh. Saya lebih senang Babi. Ya. Jadi ada tentang bakat dan kecerdasan ya. Karena kan saya banyak juga sedang mengembangkan untuk sadar bakat ya di Indonesia ini. Berarti kalau yang fix itu lebih ke perilakunya yang statis ya jadinya ya. Betul. Sedangkan kalau yang growth-nya itu ke perilakunya yang berkembang ya. Betul. Tapi karena untuk mindset-nya tetap sama seperti yang mindset-nya tetap sama, hanya perilakunya aja atau gimana, Coach? Enggak. Biasanya perilaku itu kan karena mindset, intel representasi gitu. Jadi perilakunya, ya misalkan gini, bakat dan kecenderungan gitu ya. Bakat itu bisa dikembangkan nggak sih? Kalau kita berbicara dengan pengertian bakat yang mungkin Kak Ruli atau apanya, yang mana yang mesti kita kembangkan? Apakah yang posisinya dari sekian banyak bakat yang kita miliki, alih-alih kita misalkan, oh saya gini, saya suka, karena menurut saya bakat itu adalah potensi yang kita miliki. Semua potensi yang kita miliki itu adalah bakat. Gitu.
yang namanya potensi itu apakah bisa menjadi kekuatan atau kelemahan? Nah, yang namanya potensi itu ada yang potensi dan ada yang impotensi gitu. Oke. Begitu Kak Ruli. Jadi ya, sebaiknya kita memang kalau misalkan gitu, oh kita harus kenali nih bakat saya sebetulnya yang potensi yang mana, yang kira-kira yang impotensi. Contohnya gini, saya mempunyai gitu ya hal yang sama tentang menyenangi musik gitu. Itu bakat kan, menyenangi musik kan. Ya. Tapi apakah saya gitu ya menyenangi musik? Apakah saya menjadi penyanyi atau saya menjadi pemain bandnya? Gitu. Kalau saya misalkan saya batuk aja fales, tapi saya menguasai organ, saya menguasai gitar dengan nada-nadanya mayor, minor gitu ya, bass gitu. Nah, jadi saya alih-alih daripada saya menjadi penyanyi, saya akan lebih kembangkan saya menjadi seorang musisi. Musisi dalam artian saya memegang perangkat musik gitu Kak. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan nih, B. Apakah Oh, masih mau dilanjutkan? Silakan. Enggak, udah. Ya, pertanyaannya? Oke. Ada pertanyaan dari Alfian Nur. Bagaimana cara meningkatkan mindset positif di tengah lingkungan tekanan? Lingkungan mungkin maksudnya lingkungan yang lagi penuh tekanan. Ya. Positif negatif dalam mindset itu cenderung kalau dalam fixed mindset atau growth mindset itu adalah memberdayakan atau tidak memberdayakan. Kadang-kadang mindset negatif itu memberdayakan loh Kak Ruli. Tergantung konteksnya, B ya. Tergantung konteksnya gitu. Nah, kalau growth mindset itu yang berkembang itu bagaimana memandang sebuah kondisi itu yang selalu berkembang. Untuk meningkatkannya balik lagi dengan outcome frame tadi gitu Kak Ruli. Oke. Kita ajukan saja pertanyaan-pertanyaan itu dengan yang tadi gitu ya. Oh, coachingnya ya. Katanya situasinya begini. Coachingnya kita bisa melakukan self coaching dengan pertanyaan itu atau dengan orang lain yang meng-coaching itu gitu. Dengan pertanyaan itu. Dengan pertanyaan sederhana yang tidak lebih dari 10 gitu loh. Nanti untuk berkembangnya baru dari outcome frame baru nanti itu bisa lagi dipertanyakan tentang detailnya, teknisnya atau sampai kemana gitu loh. Tapi yang jelas kalau kita hanya berupaya untuk merubah mindset saja, itu dia tadi outcome frame-nya ini ya. Hanya 6 pertanyaan. Jadi bisa dilakukan self coaching atau minta tolong orang untuk meng-coaching kita dengan pertanyaan ini ya. Karena ada orang yang kesulitan juga untuk melakukan self coaching ya. Betul. Baratnya lebih enak dipijitin daripada mijit sendiri ya, B ya. Apalagi yang mijitin itu ya. Ya itu siapa? Oke, begitu, ada satu lagi pertanyaan dari Andika Wijaya Kurniawan. Ada 2 langsung dia. Ini kalau nggak salah tentang pemahaman pola pikir positif dengan riset karakter menjadi positif, disertai kesadaran bakat yang bisa dikembangkan. Benar bukan, B? Bisa saja diartikan seperti itu. Tapi ya balik lagi kalau dari screen pertama, dalam situasi atau dalam masalah, itu kita selalu memposisikan cause atau efek dulu gitu loh kan. Oke. Sebagai pelaku atau sebagai korban atas respon yang harus kita akan lakukan. Posisinya dulu ya diperjelas. Posisinya dulu, betul. Posisinya diperjelas. Oh ternyata ini. Nah untuk posisi yang sudah jelas, baru kita memilih mana. Kalau kita efek selalu gitu ya, itu dia berada posisi di fixed mindset. Nah itu yang harus dihilangkan. Oke. Gitu. Nah, apakah bakat itu ya tergantung lagi tadi. Yes. Oke, gitu, pertanyaan selanjutnya masih dari AWK, Coach AWK. Klien banyak yang memiliki blocking mindset negatif. Apa saran dari Babe agar coach bisa mengarahkan coachee untuk mengalami breakthrough menjadi mindset yang positif?
Jadi kliennya yang namanya blocking nih, teknik kliennya B. banyak. Terkadang dengan coaching pun bisa. Atau misalkan dengan tanda kutip kita bisa melakukan teknik itu berbagai macam. Kadang-kadang gitu ya, orang ini unik tergantung gitu ya, tergantung dari kliennya atau itunya. Kita bisa melakukan dengan yang A, ternyata dia work pada klien B, metode A. Karena apakah saya harus melakukan coaching terus? Ya enggak. Kadang-kadang saya bisa juga melakukan misalkan dengan mentoring pada saat dia mental block. Atau pada saat itu saya menjadi terapis. Jadi bahwa coaching itu apakah profesi atau apa tekniknya, tadi bicara teknik, ya kita bisa berbagai macam, kita bisa gunakan teknik. Banyak sekali teknik-teknik terapi atau teknik-teknik coaching yang bisa dipelajari gitu. Yang semakin biasa, banyak kita punya senjata, semakin banyak itu. Yang biasa Babi gunakan contohnya apa tekniknya nih untuk blocking mindset negatif kalau dapat coach yang punya blocking mindset negatif ini? Oh, sekarang gini aja, suruh jalan di beling bisa, atau suruh matahin matahin gitu ya, matahin pensil, atau suruh jalan di lari-lari, suruh di jalan landasan apa itu apa itu ya, apa namanya? Apa? Firewalk ya, jalan di atas bara api gitu loh. Atau suruh mecahin matahin besi dragon. Oke. Kadang-kadang orang kan balik lagi, tidak ada satu, nah ini kata-kata sahabat saya dan itu saya pegang. Tidak ada satu teknik yang bisa gitu ya merubah semua orang gitu loh. Tapi semua orang punya satu teknik yang dia bisa berubah gitu. Oke. Ini kan macam-macam. Oke. Saya jadi Satu lagi kalau pertanyaan untuk bicara boleh teknik, boleh. Dari Coach Henry Rishawan nih. Adakah cara cepat mengubah mindset? Mau yang instan ya? Cara cepat itu ya saya selalu bahwa perubahan gitu ya. Perubahan itu harusnya gradual. Perubahan terhadap perilaku itu harusnya gradual. Untuk mindset ya balik lagi. Kita mengenali diri kita sendiri nggak sih gitu. Kita mengenali mindset nggak? Kalau kita sudah kenali situ, kita selalu bisa akan merubah mindset kita. Jadi apakah ada cara cepat? Susah gitu loh menurut saya. Bukan susah dalam artian masing-masing orang berbeda. Ada yang cepat, ada yang juga perlu waktu, atau malah dia cenderung gitu ya, lebih senang dan menikmati penderitaan. Itu ada loh gitu. Mempertahankan ya. Mending mempertahankan, mencintai. Mencium lebih parah lagi. Jadi nggak bisa aja kalau dia suka dengan itu. Gitu. Oke. Kadang-kadang dikasih musibah dia nggak sadar-sadar gitu. Dikasih ini ya baru dia sadar. Menemukan momen aha gitu ya, atau momen pencerahan itu ya tidak ada juga yang bilang bahwa itu instan. Instan lagi balik lagi ukuran waktu. Kalau ukuran waktu itu ya relatif maksud saya. Gitu Kak Ruli. Oke. Saya jadi ingat guru saya bilang kalau berubahnya cepat, relapse-nya juga pasti cepat. Kalau berubahnya gradual, dia akan setiap level gradasinya itu dia akan terjadi pertumbuhan di neuronnya itu lebih kuat. Jadi kalaupun berubahnya instan, relapse-nya juga akan instan juga balik lagi. Betul. Gitu mungkin ya. Betul. Oke, terima kasih Coach Sunardi untuk pemaparannya tentang growth mindset dan fixed mindset. Tadi saya coba rangkum, dilihat dari pola responnya. Ketika ada kesalahan, si fixed mindset dia akan cemas, sedangkan si grow mindset akan menerima. Saya akan gunakan kata si fix sama si grow ya, kayak lebih akrab gitu. Betul. Iya. Kemudian ketika ada tantangan, si fix itu akan menghindar, sedangkan kalau si grow itu akan ingin mengetahui. Jadi kayak peluang buat belajar gitu, Be ya. Iya, betul. Oke.
Kemudian ketika ada kritik atau umpan balik yang diberikan ke dia, si fix itu akan bertahan. Mungkin jadi resisten kali B ya. Kemudian si grow akan terbuka untuk bahwa ini buat peningkatan saya nih. Kemudian tadi ada dari ketika dia dapat kegagalan atau kemunduran, si fix itu akan tidak berdaya. Tuh kan, gue nggak bisa kayak gini nih. Sedangkan si grow, dia akan elastis atau fleksibel. Dan di awal kita juga harus memposisikan kita adalah pelaku atau korban. Nah, si fix itu kebanyakan jadi korban, sedangkan si grow ini adalah jadi pelaku. Dan tadi Babe juga sudah menyediakan sebuah tools, outcome frame, untuk menggrowkan mindset kita. Ada 6 pertanyaan, toolsnya bisa untuk self-coaching, mungkin sudah ada yang capture tadi. Dan apalagi B ya, rangkumannya ya. Ya, itu, ya mungkin betul. Toolsnya itu dengan kalau kita mau merubah, itu adalah dengan untuk merubahnya dengan mempertanyakan kepada diri kita sendiri atau dengan orang lain. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, Babe. Sama-sama. Dan silakan kembali ke kegiatannya hari ini. Sudah kita ganggu. Enggak lah, saya seneng kok gitu kan. Terima kasih juga untuk waktunya untuk berbagi di event Asosiasi Praktisi Coach Indonesia ini. Semoga kita bisa semakin bersatu, bertumbuh, dan menguat. Terima kasih, Be. Amin. Ya, akhir kata, kalau ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya, Al-Fakir, mohon dimaafkan. Dan kalau ada kata-kata yang bagus, itu semata-mata datangnya dari Allah, kita patut bersyukur adanya. Sekian, Karuli, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua. Boleh saya izin live? Oh, silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Kembali ke kegiatannya. Baik, thank you. Untuk teman-teman coach semua, tadi sudah kita lalui sesi pertama dari Coach Sunardi tentang mempersiapkan mental menjadi pengusaha di masa pandemi COVID-19. Kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi kedua, yaitu bagaimana mendampingi pengusaha di masa pandemi dengan coaching. Ini oleh Coach Ferdi Desavio, seorang bisnis coach, sudah membantu ribuan pengusaha di lebih dari 30 kota di Indonesia. Silakan Coach Ferdi, waktu dan tempat, waktu dan kuotanya. Bukan tempat ya. Terima kasih Coach Ruli. Halo semua, apa kabar? Senang banget tadi dengar dari Babe ya tentang grow mindset dan fix mindset. Itu menguatkan kita bahwa segala hasil yang kita ciptakan itu kendalinya ada di kita gitu. Jadi sebenarnya kita milih, kita mau jadi orang yang growth mindset atau fixed mindset, karena balik lagi ke perilaku, dan perilaku itu kan ada di kita intinya, kendalinya. Jadi keren banget itu, menguatkan kita bahwa anything is possible. Yes, bahkan di masa pandemi ini. Oke, selamat sore semuanya, selamat sore, salam kenal, saya Coach Ferdi Savio. Saya coba share screen ya. Kok suara hilang, Pak Hermanto? Oke, yang lain suara saya terdengar dengan jelas kah? Masih terdengar. Masih ya. Oke, saya share screen saya. Ya, sangat jelas. Thank you, Coach Tekat. Oke, jadi salam kenal semua. Hari ini topik sore hari ini selama 30 menit depan saya diminta untuk sharing bagaimana mendampingi pengusaha di masa pandemi dengan coaching, karena asumsi saya teman-teman rekan-rekan di sini pasti lebih banyak yang ikut adalah para praktisi coaching, para penggemar coaching, penikmat coaching ya kan, yang berhubungan coaching. Jadi saya akan sharekan bagaimana sih yang saya lakukan ketika saya mendampingi pengusaha terutama di masa pandemi ini dengan metode coaching gitu ya. Jadi salam kenal, ini background saya sedikit bahwa saya seorang business coach, saya punya perusahaan namanya Smart Plus Accelerator, dan saya selalu bilang ke teman-teman bahwa saya sekarang ini punya dream jobnya saya.
Jadi dream jobnya saya itu saya bisa sharing, saya bisa jalan-jalan kemana-mana, selalu dekat dengan keluarga diajak jalan-jalan sana kemari, dan juga tetap bisa belajar dan bisa memberikan dampak pada seluruh pengusaha seluruh Indonesia. Saya seorang certified coach dari ICC. ICC itu di UK dia di bawah EMCC, European Coach. Dan saya juga seorang certified trainer NLP dan coach NLP gitu. So di sini saya cuma mau sharing bahwa ini seharian saya biasanya keliling Indonesia ya ngajarin tentang bisnis, mendampingi pengusaha tentang bisnis. Ini yang sebelah kiri ini foto di mana saya waktu itu ke Bali. Jadi setelah saya selesai kerja, saya sama istri saya menikmati waktu kita di Bali. Jadi itu bisa jalan-jalan ya. Terus masa pandemi ini juga akhirnya saya puji Tuhan dapat seorang anugerah seorang putri. Jadi tetap bisa kerja di rumah sambil ngomongin anak. Itu sebuah kenikmatan gitu. Kenikmatan banget. Dan karena saya juga senang belajar, jadi akhirnya belajar juga tetap harus ajak istri gitu. Jadi saya waktu belajar sama Tony Robbins di Sydney waktu itu, saya ajak istri juga jalan-jalan. So inilah tentang saya, siapa saya. Gitu. So, saya mau nanya dulu nih teman-teman di sini di grup nih, nanti bisa kasih jempol di reaction nih, saya mau lihat. Berapa banyak di sini yang background-nya adalah seorang pengusaha? Saya mau tahu dulu, background-nya seorang pengusaha. Boleh kasih jempol, yang background-nya seorang pengusaha. Oke, Coach Dwi, Coach Ruli, Coach Esti, yes. Welcome, Pak Adi Dwi Kuntoro. Gitu. Oke, Pak Alfian Nur ya, yes. Terus juga kalau begitu pertanyaan saya kedua, berapa banyak kasih jempol reaction kata lagi, berapa banyak di sini yang adalah seorang coach, praktisi coach. Tadi pengusaha, sekarang praktisi coach. Yes, Kak Sening. Oh, ini harusnya banyak nih. ya. Banyak nih praktisi coach ya. Oke, saya akan sharingkan pengalaman saya dalam mengcoaching karena saya seorang business coach. Saya menggunakan metode coaching juga. Jadi saya akan sharingkan ini untuk dua belah pihak. Untuk para pengusaha juga pasti akan dapat insight ya tentang bisnisnya, dan juga untuk para coaching akan dapat insight untuk bagaimana mendampingi pengusaha ya. Ini tips aja karena nggak mungkin semua the whole framework kita kasih dalam 30 menit. Ya, kasih yang paling penting yang di awalnya dulu gitu. Oke, so pertanyaan saya, life coaching dengan business coaching beda nggak kira-kira? Ya, beda nggak kira-kira? Kalau beda, kira-kira bedanya apa? Boleh tulis di chat. Ya. Beda nggak sih? Yes, Coach AWK, happy life, happy wife, happy coach. Bener banget. Beda nggak sih life coaching dengan business coaching? Silakan dituliskan di kolom chat ya, Coach ya. Kolom chat ya, tulis di kolom chat. Kalau bisa. Biar ketahuan nih beneran coach apa enggak nih gitu kan. Dan bedanya apa gitu kira-kira menurut Anda? Serupa tapi tak sama. Beda, serupa tapi tak sama. Wah. Ada lagi yang lain? Kita cuma dapat 2 orang coach di sini ternyata. Nggak apa-apa. Beda. Yes. Pastinya beda ya. Kalau kita bicara life coaching ya, business coach bisa masuk dalam life coaching tapi bisnis lebih spesifik. Yes, business is just small part of life. Kalau life coaching itu lebih seperti personal coach. Beda coach, life coach about life, business coach tentang pertumbuhan bisnisnya. Yes, betul. Jadi kalau kita bicara secara coaching skill, sama. Ya, life coaching, business coach itu sebenarnya sama kalau kita bicara tentang coaching skill-nya. Yang membedakan adalah pertama pasti kontennya. Kontennya pasti berbeda. Kalau kita bicara life coaching bisa kemana-mana. Bisa ngomongin nanti dari life, bisa ngomongin ke karirnya. Terus dari karirnya nanti bisa ngomongin tentang keluarganya, tentang kesehatannya, tentang kekayaan, tentang mindset, tentang stres, dan sebagainya. Banyak banget. Ya. Jadi secara skill, coaching skill, life coach dengan business coach sama. Cuman yang berbeda kan adalah dalam bisnis coaching skill aja nggak cukup dengan coaching skill aja ya. Dengan coaching skill aja nggak cukup. Jadi kita perlu memperkaya diri kita dengan hal-hal yang di luar coaching skill itu gitu. Kalau kita bicara bisnis coachnya seputar bagaimana
pengen dia punya goal setting, bagaimana kalau dia ada stres, kita bantu dia untuk pengambilan keputusan, segala macam, itu bisa. Tapi kalau kita bicara bisnis coaching-nya, udah bicara strategic level, udah bicara bagaimana membuat bisnis plan, strategi, dan sebagainya, itu coaching skill aja kurang. Jadi kita perlu didampingin dengan yang namanya adalah kita perlu tahu bisnis prosesnya, atau orang sebutnya bisnis framework atau bisnis strategi. Jadi kita perlu tahu itu. Jadi perlu ada tambahan-tambahan. Oleh karena itu, maka bisnis coach perlu tahu nih beberapa hal ini ya. Ini sempat viral ya, penjual tahu yang cantik. Jadi kita para bisnis coach, ini ada beberapa hal yang saya mau sharingkan yang kita sebagai bisnis coach perlu tahu. Gitu. Nah, hal pertama yang kita perlu tahu adalah sebagai bisnis coach, kita perlu tahu macroeconomics. Jadi kita perlu tahu ekonomi makro negara kita maupun dunia ya. Kalau level kita dunia, Indonesia perlu tahu, bahkan kalau kita sudah lebih advance, kita perlu tahu sampai kondisi ekonomi dari industri dan kategori dari klien yang kita dampingin gitu. Dan gimana cara kita taunya? Mau suka nggak suka, kita perlu baca berita. Kita perlu baca berita, nonton berita ya. Di internet sudah banyak banget berita-berita. Di TV juga sudah ada CNBC, CNN. Suka nggak suka kita perlu tahu tentang informasi ekonomi. Kenapa? Karena kita perlu memberikan rekomendasi situasi real kepada klien kita kalau kita bicara di bisnis coaching. Kayak misalnya ambil contoh kondisi pandemik seperti ini. Kalau saya tahu kondisi pandemik seperti ini di awal-awal tahun, saya sudah ngomong ke klien-klien saya bahwa kalian stop dulu, rem dulu, lihat situasi seperti apa, jadi strategi-strategi bisnis segala macam. Kalau kalian lihat market kalian itu nggak terlalu signifikan, maksudnya nggak ada pertumbuhan yang signifikan, nggak ada penurunan signifikan, biasa-biasa aja, oke, kita bisa mulai jalanin. Tapi kalau kita lihat market kita mulai turun drastis, orang sudah mulai pindah, orang sudah mulai ngerem, nah begitu juga dan kita harus rem keuangan, rem cost. Jadi di awal-awal saya selalu ngomong, begitu saya melihat ini, saya bilang klien kita, yang beberapa klien yang saya lihat industrinya akan turun, cut cost, efisiensi cost. Itu semua tuh saya bilang gitu. Jadi tadinya niatnya tahun ini mau naik grow berapa persen, mau buka cabang segala macam, kalau saya lihat industrinya enggak ini akan ada bahaya, saya turun, stop dulu, cut cost gitu. Dan itu yang kita lakukan akhirnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita nggak tahu tentang berita, kalau kita nggak tahu tentang ekonomi, kalau kita nggak melihat tren di luar itu. Nah, maka nomor satu adalah kita tahu ekonomi. Nah, nomor dua yang perlu kita tahu adalah kita perlu tahu namanya bisnis proses. Jadi bisnis proses mulai dari bagaimana mulai dari produksi harus manufaktur, terus masuk ke distribusi channel, masuk ke proses organisasi, segala macam ya. Mungkin kita nggak perlu tahu detailnya, tapi kita perlu tahu prosesnya. Sehingga bagaimana produk itu mulai dari diproduksi sampai produk itu bisa di-deliver ke customer, sampai akhirnya customer suka, ada customer feedback, customer service, dan segala macam, itu kan sebuah rangkaian proses. Nah, kita sebagai business coach, kita perlu tahu rangkaian proses itu. Gitu. Makanya kenapa di perusahaan saya kembangin bisnis proses itu menjadi sebuah 12 pertanyaan coaching. Gitu. Jadi kita nggak perlu tahu detailnya, dalamnya bagaimana cara, misalnya klien kita pabrik sabun, kita nggak perlu tahu gimana cara produksi sabun, komponennya apa, nggak perlu. Tapi kita perlu tahu prosesnya, gitu. Jadi itu logikanya, logika kerangka berpikirnya, gitu. Nah, dengan begitu kita bisa bantu klien kita untuk merapikan prosesnya sehingga menjadi sesuai mendapatkan apa yang goal yang diinginkan. Itu hal kedua ya, bisnis proses itu yang perlu dilakukan. Nah, nomor 3 yang kita sebagai business coach perlu tahu adalah financial statement. Suka nggak suka, kalau kita bicara namanya bisnis, balik lagi, tujuan dari bisnis kan profit ya, supaya harus untung. Jadi kan balik lagi kalau gimana kita tahu untung atau rugi ya, dari laporan keuangan. Jadi suka nggak suka, minimal, mungkin kita nggak perlu tahu cara membuat laporan keuangan. Itu tugasnya accounting. Tapi kita tahu cara membacanya. Kita tahu cara membaca dan menganalisanya. Jadi ada 3 laporan laba rugi, laporan cash flow, laporan neraca, yang kita perlu tahu cara baca dan cara analisanya. Itu gampang banget sih, logikanya juga bisa jalan. Gitu. Jadi itu hal yang penting. Dan juga seringkali kalau kita mendampingi UKM, terutama pandemi ini, banyak dari mereka tuh yang mengabaikan laporan keuangan. Dan kita sebagai coach, kita mengencourage mereka penting. Kenapa? Karena kita bisa tahu perusahaan itu sehat atau enggak dari financial statement-nya. Saya ada klien yang bilang, wah perusahaan kita sehat, grow bertumbuh terus, ya, buka cabang di mana-mana. Ketika saya minta laporan keuangannya, nggak ada. Laporan keuangannya mana? Bentar coach, disiapin dulu segala macam. Akhirnya saya dampingin accounting-nya, saya kasih target segala macam, bikin laporan keuangan. Dari situ ketahuan, ternyata perusahaannya nggak sehat.
Dari luar kelihatan sales-nya meningkat, tapi cost-nya juga bengkak gitu. Kan jadi nggak sehat. Nah, ini hanya masalah bom waktu. Makanya penting kita tahu baca laporan keuangan gitu. Nah, so ini saya mau sharing. Jadi kalau kita udah tadi 3 hal yang kita perlu tahu. So di masa pandemi ini langkah pertama yang perlu kita dampingin ketika dampingin klien kita, terutama pengusaha, itu apa sih harus kita tahu? Nomor 1 kalau pengalaman saya yang kita cek adalah motivasi dari klien kita dulu. Mindset kalau tadi kata Babeh ya, mindset dari klien kita dulu. Apakah dia mindsetnya sedang stres, sedang terpuruk, sedang lemes, lesu, atau dia sedang berenergi, bersemangat, excited gitu. Nah, pengalaman saya masa pandemi ini pasti lebih banyak yang pertama. Mereka stres, pusing, nggak tahu harus gimana, lesu, pokoknya lagi depresi gitu, sedih kan. Nah, dalam situasi seperti itu, kita nggak bisa langsung meng-coach mereka, oke, solusinya apa? Kita harus bikin strategi segala macam. Cari tahu masalahnya. Nggak bisa. Nah, pengalaman saya nomor 1, kita harus naikin semangatnya dia dulu. Kita harus naikin motivasinya dia dulu. Kita harus membantu dia dengan metode coaching tentunya, melihat bahwa situasi ini hanya sementara. Situasi ini hanya temporary. Saya sering kali bilang ke klien saya bahwa bisnis itu hanya sebuah kendaraan. Kendaraan untuk apa? Kendaraan untuk mewujudkan impian kamu. Impian kamu, bagaimana kamu bawa keluarga kamu mau punya kehidupan lifestyle yang seperti apa, kamu mau bisa keluarga kamu bisa hidup yang seperti apa. Jadi saya ibaratkan ini sebuah kendaraan. So, kita harus melihat apa adanya. Check up kendaraan Anda dulu untuk saat ini. Ya, jadi kita bangkitin semangatnya dia dulu. Terus saya akan ajak dia melihat situasi-situasi di mana banyak juga bisnis-bisnis yang bertumbuh saat ini. Jadi hanya masalah pilih kendaraan aja. Kalau kendaraan Anda saat ini lagi mogok ya, ayo kita perbaiki. Kalau kendaraan Anda benar-benar rusak total saat ini, ayo kita ganti kendaraan. Ya, jadi itu saya biasanya nggak kasih rekomendasi seperti itu, tapi melalui proses coaching hal-hal seperti itu muncul. Makanya kenapa tadi saya bilang coaching skill-nya tetap kepake, tetap perlu banget. Karena framework bisnis yang kita sampaikan, isinya itu datangnya dari coaching. Dari bagaimana kita meng-coaching klien kita. Nah, makanya itu penting. Nah, setelah pertama cek motivasi, cek mindset-nya dia, kita udah balikin semangat. Kedua yang kita cek adalah kondisi keuangannya dia. Kayak situasi keuangannya saat ini seperti apa? Revenue-nya, sales-nya berapa besar? Cost-nya berapa besar? Cash flow-nya seperti apa? Cash on hand-nya, uangnya di tangan ada berapa banyak? Dengan uang ini, dengan cash flow, dengan revenue, bisa hidup berapa lama, dan sebagainya. Jadi kita cek kondisi keuangannya. Itu menjadi salah satu yang penting. Gitu. Nah, kalau kedua hal ini sudah oke, sudah nggak masalah, baru kita masuk nih. Bagaimana kita mulai growing bisnisnya gitu. Di masa pandemik ini grow bisa nggak sih? Bisa juga kok. Grow bisa juga. Selalu ada jalan untuk grow. Ya, saya percaya di balik setiap krisis selalu ada kesempatan, selalu ada opportunity. Ya. Oke, ya. Oke, jadi saya percaya bahwa yang namanya bisnis itu harus memberikan nilai, ya, sehingga customer bersedia untuk menukarkan uangnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat dampak dari sini, maka fokus kita harusnya memberikan nilai ke customer, memberikan nilai ke customer. So, pertanyaannya adalah bagaimana bisnis bisa memberikan nilai? Nah, itu. Ya, jadi supaya kita bisa memberikan nilai, fokus kita balik lagi bukan ke siapa saya, bukan apa yang saya punya, tapi ke siapa customer Anda, apa yang customer Anda butuhkan, apa masalah yang sedang dihadapi oleh customer Anda. Karena saya selalu ngomong seperti ini, ya. Customer beli itu karena dia punya sebuah kebutuhan, dan kebutuhan ini datangnya dari sebuah masalah yang mereka punya. Ambil contoh, misalnya Anda jualan, misalnya Anda jualan apa ya? Yang saya kepikiran jasa les gitar. Anda punya sebuah perusahaan les gitar misalnya gitu ya. Terus customer Anda punya kebutuhan. Kebutuhannya pengen bisa main gitar. Tapi tidak bisa main gitar ini datangnya dari mana? Itu yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Oh, ternyata datangnya dari saya pengen bisa belajar gitar supaya saya bisa punya pacar. Nah, bisa punya pacar, itu masalahnya. So, masalah itu sebenarnya harus kita jawab. Kedua, mungkin saya pengen bisa main gitar supaya saya suka nyanyi, supaya saya bisa main gitar kapanpun saya inginkan, supaya saya terhibur. Nah, berarti itu kan masalahnya. Masalahnya supaya saya bisa terhibur, segala macam. Nah, atau saya pengen main gitar supaya saya bisa percaya diri, supaya saya bisa tampil di depan teman-teman saya bisa perform, dan saya menjadi percaya diri. So, dengan satu kebutuhan yang sama, pengen bisa main gitar, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk les gitar, bisa didasari dari masalah yang macam-macam gitu. Nah, masalah itu yang harus kita kenali. Ambil contoh, Anda
butuh beli handphone. Anda butuh beli handphone ya, karena saya lagi lihat handphone, saya pikir contohnya itu. Dan ketika Anda butuh beli handphone, kebutuhan dasar beli handphone untuk apa? Untuk komunikasi, untuk telepon misalnya ya, untuk telepon dan chat, atau mungkin sekarang untuk WhatsApp. Tapi kemudian ada muncul masalah. Masalah saya adalah saya suka jalan-jalan, dan kalau saya jalan-jalan, saya mau suka foto juga, dan kalau saya suka foto itu bawa 2 gadget itu kayaknya terlalu banyak dan terlalu berat buat saya. Jadi harus bawa kamera segala macam. Saya suka foto, tapi saya bukan foto yang profesional, yang gimana banget. Yang penting cukuplah buat saya. Oleh karena itu, saya butuh handphone yang kameranya, megapiksel fotonya tinggi. Nah, itu kan beda. Nah, atau mungkin saya butuh telepon yang dengan aktivitas saya kerja di tambang, misalnya. Saya kerja di tambang, atau saya kerja di saya suka sport ekstrim dan segala macam, sehingga saya butuh handphone yang selain bisa telepon, bisa foto, saya juga butuh yang durability-nya tinggi, yang kalau diinjek gajah nggak rusak, yang kalau jatuh dari ketinggian nggak rusak, yang kalau kelindas mobil atau mungkin kelindas tank tetap baik-baik aja. Nah, maka saya butuh handphone yang daya yang tangguh gitu kan. So, karena itu apapun masalah customer Anda, nanti mereka akan dapat produk yang beda-beda ya, akan dapat produk yang beda-beda, yang macam-macam ya. Oke, saya ambil contoh lagi, misalnya saya mau beli nasi goreng, saya lapar gitu, mau beli nasi goreng. Kebutuhan saya adalah saya mau makan. Nah, tapi masalahnya saya lapar dan pengen yang pedas-pedas. Maka yang saya cari adalah nasi goreng pedas mampus gitu misalnya. Atau saya lapar dan pengen yang manis-manis. Maka saya akan cari nasi goreng atau ya makanan yang manis rasanya gitu kan, ayam bakar kecap manis gitu kan, misalnya gitu. So, manusia modern ini punya masalah, jangan lihat masalah dasarnya doang. Saya lapar lah, saya butuh buat telepon lah, segala macam. Tapi ada kata dan-nya. Dan kata dan-nya itu yang perlu kita cari, yang perlu kita dalamin segala macam. Nah, salah satu klien saya ya, kita turun ke pasar, kita cari tahu masalah keunikan yang lebih mendalam lagi dari customer-nya. Dan di situ kita menemukan, kita survei dan kita menemukan bahwa customer pengen produk yang durability-nya lebih tinggi, yang bisa awet. Pokoknya saya beli itu, saya nggak usah pusingin lagi. Saya nyalain dan awet, masalah selesai gitu. Saya nggak usah pusingin gitu. Dan dari situ kita mikir, oke, berarti yang mereka inginkan adalah keawetan. Maka akhirnya kita mendesain produk baru, kita keluarin produk baru, kita kasih tag baru gitu ya, produk baru, kita kasih nama baru, ya, brandnya tetap sama, cuma tipe baru aja yang lebih advance, bahwa kita garansi 5 tahun. Kalau misalnya ada rusak, no question ask, segala macam, kita ganti semuanya. Nah, ternyata dengan hanya solusi itu aja, kita ada upgrade produknya, dan nambah kurang lebih sekitar Rp3.000 kalau saya nggak salah ingat. Tapi harga produknya kita naikin bisa sampai 20%. Dan sales-nya tahun ini naik 2 kali lipat. Hanya karena kita launching produk itu. Dan bagaimana kita bisa launching produk itu? Dasarnya dari kita turun ke lapangan, kita interview customer-customer kita cari tahu masalah mereka yang belum terjawabkan, dan kita luncurkan produk yang menjawab masalah itu. So, balik lagi, bisnis Anda mau sukses atau enggak di masa pandemi ini, saya mendampingi customer saya, ada yang masa pandemi ini bisnisnya naik 2 kali lipat. Tetap ada. Datangnya dari mana? Dari ini, masalah. Makanya ini penting nih, kenapa saya ulang-ulang. Oke. Nah, jadi customer tidak peduli dengan produk Anda, yang mereka peduli adalah masalahnya mereka. Gitu ya. Jadi ingat ya, kita ini manusia egois, yang kita pikirin masalah kita doang. Bodoh amat dengan yang lain, gitu ya. Produk Anda, brand Anda, segala macam, kalau nggak menyelesaikan masalah saya, bodoh amat, gitu ya. Jadi customer itu selalu datang pada Anda untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi itu yang kita perlu tahu, ya. Itu yang kita perlu selesaikan. Jadi apa masalah customer yang mau Anda selesaikan? Itu aja pertanyaannya. Kalau bisnis Anda mau grow di masa pandemi ini. Dan ini juga pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada klien-klien saya. Masalah customer apa yang mau Anda selesaikan? Specifically di masa pandemik ini. Jadi jangan lihat masalah yang besar, global, cari masalah spesifik, gitu ya. Cari sampai benar-benar spesifik, gitu. Semakin spesifik, customer akan lebih beli, gitu, cepat. Oke, kita di chat yuk, kita sambil main-main nih. Oke, pertanyaan saya, kalau misalnya teman-teman makan Indomie, di sini semua pasti pencinta Indomie kan? Saya nggak tahu sih, saya sih pencinta Indomie. Kira-kira Indomie menyelesaikan masalah apa? Kira-kira, ayo di chat yuk. Masalah lapar kah? Hanya lapar saja?
Lapar malam-malam, Coach Tekat. Yes, benar. Lapar butuh yang anget-anget, butuh cepat juga ya. Nahan lapar sambil nunggu nasi mateng. Yes, jadi instan ya. Sesuatu yang cepat malam-malam ya, masak instan. Gitu. Kebutuhan micin, ya bener. Lagi butuh yang micin-micin nih. Lapar pas hujan enak ya kan, cepet. Lapar di luar jam makan, hujan-hujan plus telur, ganjel perut, ya kan, makan mie instan. Yes, bener, terbaik. Nah, kan intinya adalah ini instan noodle, mie instan. Berarti sesuatu makan pakai untuk mengganjel, sesuatu yang cepat gitu ya. Buat sarapan, nggak bisa lama-lama, butuh cepat, makan cepat. Nah, udah instan nih. Pertanyaan saya, ini aja udah instan. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada ini lagi? Yang satu ini. Mana? Kok nggak klik? Nah, kenapa ada yang namanya pop mie? Padahal tadi ada cukup instan gitu loh, Indomie instan. Lebih praktis. Untuk traveling, yes, betul. Kemarin itu naik gunung bisa dibawa-bawa, naik gunung susah bawa makanan, bawa pop mie, tinggal seduh air panas gitu kan, masak, lebih praktis, bisa dibawa-bawa. Ya. Nunggu saat boarding pesawat, nah ini kita traveler ya, saat boarding. Ya. Ada tempat sekalian, makan sedikit, dibutuhkan dalam perjalanan. Yes, betul. Jadi nggak ada wadah, sekarang ada wadahnya gini ya, lebih cepat lagi, lebih instan lagi. Jadi pertanyaan saya, bisnis Anda apapun itu, pasti akan ada turunannya. Pasti akan ada masalah turunannya. Jadi bisnis Anda sudah menyelesaikan masalah, jangan berhenti di sana. Pasti akan ada masalah turunannya lagi. Kalau nggak ngapain mie instan, diciptain lagi cup noodles lagi. Gitu. Nah, saya percaya bisnis besar di dunia itu menyelesaikan masalah besar di dunia. Bicara industri industri otomotif, ya industri kendaraan. Itu kan masalah besar. Orang lintas perjalanan, lintas kota, lintas negara segala macam. Itu masalah semua orang. Pengen nyampe di sebuah tujuan dengan cepat. Makanya industri otomotif menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Komunikasi, bagaimana kita bisa ngobrol dengan orang jarak jauh, komunikasi jarak jauh segala macam. Itu kan masalah semua orang di seluruh dunia. Makanya industri telekomunikasi menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Nah, sekarang masalah yang sedang kita hadapin semua, COVID, pandemi, masalah kesehatan. Makanya saat ini industri yang paling bertumbuh otomatis industri kesehatan, terutama industri farmasi, industri obat-obatan. Begitu vaksin ini launching, otomatis pasti pabrik yang meluncurin vaksin ini pasti akan menjadi kaya raya mendadak gitu loh. Udah pasti itu. Otomatis. So, sebesar apapun masalah yang ada di luar sana, ya, Anda bisa harus nemuin turunannya gitu loh. Jadi, kalau misalnya, wah itu pemainnya udah banyak, coba Anda cari turunannya lagi. Coba Anda cari yang spesifik lagi ya. Kayak sekarang, orang-orang masalah pandemik ini, tapi industri sepeda naik. Nah, orang tuh bilang, tapi mau jualan sepeda udah banyak, udah brand-brand besar. Ada Polygon lah, ada apalagi itu macam-macam, ada Brompton lah, segala macam. Jangan salah, ada turunannya. Apa? Spare part sepeda, ban sepeda, rantai sepeda, roda sepeda, aksesoris sepeda, bahkan yang nggak ada hubungannya, tempat naruh handphone di sepeda, yang tadinya nggak ada kebutuhan jadi ada. Nah, hal-hal seperti itu juga ikut naik. Gitu. Jadi cari tahu program turunannya. Ya. Nah, hand sanitizer, ini kan juga lagi ngetren nih. Kenapa dia mengeluarkan 3 bentuk yang berbeda-beda nih? Padahal tujuannya kan sama nih, hanya untuk hand sanitizer, untuk bunuh kuman bakteri yang ada di tangan gitu. Kenapa ada bentuk yang gede banget, 200 mili, ada bentuk yang kecil, bahkan dengan wangi-wangian, bahkan ada yang ada gantungannya nih, bisa gantung di tas. Karena walaupun tujuannya sama, tapi mereka punya masalah tambahan. Ya, yang ini digunakan yang gede ini digunakan di rumah. Masalah tambahannya adalah kalau saya beli kecil-kecil, nggak praktis, takut hilang, dan mungkin juga harganya lebih tinggi. Nah, yang kecil ini lebih praktis, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Mungkin saya nggak butuh banyak, gitu kan. Nah, yang ada gantungan ini supaya kalau saya bisa taruh di depan tas, sehingga saya nggak harus buka tas lagi segala macam. Jadi saya bisa bawa kemana-mana. Jadi kapan saya butuhin ada di depan tas saya tinggal buka. Jadi nggak usah buka-buka tas. So ada masalah turunannya, gitu loh. Jadi ada masalah turunannya. Nah, ambil contoh masker lagi. Nah, zaman dulu kan masker dipakai buat 2 doang nih, pengetahuan saya ya. Pertama buat di medis dan kedua buat yang naik motor, gitu ya, buat di jalanan, gitu. Nah, sekarang jadi ada masker medis,
Tapi juga ada masker yang sekarang nih ada logonya, ada logo perusahaannya. Jadi ada orang-orang yang melihat, oke, perusahaan-perusahaan ini pakai masker nih, semua orang pakai masker. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang pengen pasang logo gitu. Mungkin masker ada logo APCI-nya, APCI-nya gitu kan. Nah, jadi bisa sekalian buat branding gitu. Nah, yang ketiga ini ada juga dia melihat bahwa pemakai masker ini bukan hanya orang-orang biasa, tapi juga fashion ya, para wanita yang pengen tampil cantik segala macam. Jadi dikeluarkan fashion, masker cantik gitu ya. Jadi ada turunannya, ada masalah lain yang bisa kita provide gitu ya. Jadi jangan cuma stop di satu titik aja. Oke. Nah, masalah haus aja macam-macam produknya. Ini dari satu perusahaan ini dari perusahaan Coca-Cola Company. Coca-Cola Company menyelesaikan satu masalah, orang haus gitu ya. Tapi orang haus macam-macam nih. Ada yang pengen minum air putih, mineral water, ada yang pengen manis. Nah, ada yang pengen manis, ada yang pengen bersoda, ada yang pengen nggak bersoda. Ada yang pengen minum teh, ada yang pengen minuman energi. Habis olahraga, capek, saya pengen minuman energi ya, minuman isotonik. Jadi, masalah haus aja, ada turunannya lagi. Haus untuk apa nih? Haus di rumah, haus di luar rumah, haus lagi pengen yang manis, haus pengen yang sehat, haus pengen yang seger-seger, yang naikin energi, dan sebagainya. Ada turunannya lagi. Nah, ini juga sama nih. Bahkan satu merek yang sama, produk yang sama, cuma beda kemasan. Nah, beda kemasan menyelesaikan masalah yang beda juga. Misalnya Aqua Glass, ini untuk orang-orang yang punya acara, orang hadir banyak. Kalau saya kasih galon kan gelasnya repot ya, harus ngantri. Ya udah pakai Aqua Glass aja, orang tinggal ngambil minum gitu kan. Nah, atau mau acara-acara meeting yang lebih bonafit, kalau pakai yang Aqua Glass kayaknya kurang bonafit gitu ya, pakai Aqua yang kecil gitu. Nah, saya misalnya mau di rumah, di kantor-kantor, kalau saya pakai Aqua botol atau Aqua Glass kan boros ya. Jadi saya pakai Aqua galon. Saya pakai Aqua galon buat di rumah-rumah, di kantor. Nah, ini buat yang gede, sama buat yang sport, buat jalan-jalan juga. Jadi produk yang sama, beda kemasan pun menyelesaikan masalah yang berbeda, gitu loh. Nah, kalau teman-teman perlu tahu, bisnis terbesar Aqua itu salesnya terbesar tuh ada di Aqua galon, ya kan? Walaupun dia beredar di masyarakat, kebanyakan yang kita lihat kan Aqua gelas atau Aqua botol. Tapi sebenarnya bisnis terbesar dia tuh ada di Aqua galon. So, different market, different problem akan menimbulkan produk yang secara ukuran kemasan juga bisa berbeda. Jadi itu yang perlu kita tahu. Turunannya. Jadi jangan cuma mikir cuma di satu hal. Saya nyelesain masalah apa? Menyelesaikan orang haus. Nah, nggak bisa itu. Haus untuk sambil olahraga. Haus di rumah. Haus di kantor. Haus di acara-acara. Haus di event. Haus di meeting, dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga Zoom nih. Kita semua nggak bisa keluar. Kita semua di rumah aja gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa meeting, tapi kan kerjaan harus tetap jalan. Nah, Zoom menyediakan menyelesaikan masalah itu gitu loh. Dia memberikan solusi untuk orang yang mau meeting, orang yang mau webinar kayak kita gitu ya, orang yang mau workshop segala macam. Nah, akhirnya Zoom sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia gitu loh. Sahamnya kemarin naik drastis gitu di awal tahun ketika orang mulai pakai Zoom gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau bisnis Anda menyelesaikan banyak masalah, nah otomatis bisnis Anda pasti akan bertumbuh gitu. Nah, oke, jadi tadi itu hal-hal yang saya mau encourage teman-teman ya. Jadi pahamin itu, nomor kuncinya adalah di masa pandemik ini, temukan masalah yang spesifik dari customer Anda, yang dari customer yang mau Anda serve, yang mau Anda layanin. Karena kuncinya di situ kalau Anda mau bertumbuh. Jadi jangan terpaku, tapi kan produk saya ini, coach, produk saya ini. Saya mau share bahwa mungkin handphone Samsung ya, kira-kira 10 tahun yang lalu dengan handphone Samsung 10 tahun yang sekarang, itu pasti jauh banget. Zaman dulu handphone Samsung cuma bisa buat telepon dan SMS. Dan main apa? Main garis, makan titik. Ya, snake. Garis, makan titik, terus makin panjang. Nah, sekarang handphone sudah berubah. Sudah jadi touchscreen, keypad-nya hilang, nggak ada. Sudah bisa foto, bisa buat meeting kayak gini, dan segala macam. So, yang namanya produk pasti akan berubah. Jangan pernah jatuh cinta pada produk Anda. Tapi jatuh cintalah pada customer Anda. Gitu loh. Jadi produk pasti akan selalu berubah ngikutin customer Anda. Mungkin sekarang kita meeting lewat Zoom. Mungkin 5 tahun lagi akan ada produk yang berbeda di mana kita meeting dan segala macam lewat sana. Mungkin udah ada muncul yang hologram gitu ya. Jadi kita di ruangan ada hologram ya, jadi muncul 3D. Ya mungkin lebih keren lagi. Atau mungkin nanti akan muncul ruang virtual 3 dimensi gitu ya. Nah, jadi akan selalu pasti berubah. So, Anda mau jatuh cinta pada produk Anda atau Anda pengen bisnis Anda bertumbuh? Kalau Anda pengen bisnis Anda bertumbuh, ya pasti fokus pada customer Anda gitu. Masalah apa yang mau diselesaikan.
Oke, jadi ini saya share aja tips bagaimana saya mempraktekkan hal yang barusan saya ceritain. Ya, ini cepat aja. Jadi di old normal, biasanya kan saya sebagai seorang business coach dan juga trainer, saya melakukan workshop di hotel, private business coach, corporate client. Jadi kita melakukan offline event, ya, kita di hotel segala macam. Nah, masalahnya kan nggak bisa nih. Nah, dulu biasanya saya keliling Indonesia, jalan-jalan ya, ngajarin SBM, Smart Business Map, strategi bisnis saya, Jakarta, segala macam, makanya bisa sampai 30 kota. Setiap tahun saya pasti roadshow ke 30 kota ini setiap tahun. Tapi, kan nggak bisa nih sekarang nih, ada pandemik, PSBB di mana-mana. Jakarta aja sekarang PSBB total. Tadinya ini internet saya tadi jam 2-an mati gitu, saya udah mulai panik. Saya telepon provider saya, dibilang, iya di area Bapak sedang terjadi gangguan. Buset, kalau di area terjadi gangguan. Ya, saya udah, karena saya mau lari kemana lagi? Coffee shop tutup, nggak terima tamu. Ya kan? Puji Tuhan tadi jam 3 kurang nyala. Untung aja nyala ya. Dan ini kan menjadi problem gitu. Jadi saya nggak bisa kemana-mana, ya nggak bisa keliling-keliling Indonesia lagi ya, ngajar. Maka apa yang perlu saya lakukan? Saya perlu shifting, saya perlu berubah. Jadi new normal. So tadi event-event saya bikin workshop, saya bikin online course, ya kan, online business coaching, online group coaching, online workshop, corporate client juga semua online. Jadi saya shifting online. So produk saya yang tadinya offline, semuanya saya shifting jadi online. So buat Anda juga pengusaha, Anda juga harus shift produk Anda kalau misalnya dibutuhin. Jangan jatuh cinta pada produk Anda, gitu ya. Anda harus shift gitu. Nah, terus saya melihat market ya. Saya melihat banyak teman-teman saya, public speakers, coach yang stop income karena masa pandemi, karena PSBB ini. Ya, dan karena saya juga ngalamin di awal tahun ini beberapa bulan saya nggak ada income sama sekali. Semua klien saya stop. Dan sebagai pengusaha, saya selalu ngajarin, kalau Anda melihat masalah, itu artinya ada peluang. Gitu. Itu adalah peluang. So, saya melihat diri saya punya masalah ini. Dan saya melihat masalah ini nggak cuma saya sendiri. Masalah ini pasti akan ada banyak. Maka selama beberapa bulan saya stop itu, saya pelajarin bagaimana caranya supaya bisa dapetin income lewat online. Nah, akhirnya saya research, saya tanya ke teman-teman segala macam, oke, apa tantangan Anda untuk menghasilkan uang dari online? So, ini saya lakukan ini saya cara saya untuk menciptakan sebuah produk gitu ya. Problem need analysis saya gini. Oke, saya dapat nih. Oke, kita belum pernah coach cara ngajar online, belum pernah pakai Zoom, YouTube, live segala macam. Nah, gaptek coach, bingung dengan teknologi ini gimana caranya. Saya pernah sih pakai Zoom ngajar, tapi gimana cara dapetin peserta supaya bisa banyak gitu. Terus juga gimana caranya supaya mereka bisa berbayar, nggak tahu caranya. Terus saya belum pernah bikin kelas public coach. Biasanya saya in-house, biasanya saya ke corporate gitu. Dan paling penting adalah semuanya sepakat kita mau punya penghasilan di masa pandemi ini gitu. Nah, just so ini saya dapat problemnya mereka. So dari setiap problemnya ini saya coba pikirin, oke, solusinya apa ya? Belum pernah ngajar online. Oke, maka artinya saya harus bikin perkenalan what and how tentang ngajar online. Gimana sih ngajar online itu, tentang pakai Zoom, tentang bikin modulnya, segala macam, ngajarinnya. Oke. Terus gaptek ya. Oke, berarti saya harus ajarin mereka nih gimana cara bikin website sederhana, yang nggak harus pakai complicated, pusing-pusing, pokoknya yang instan 30 menit selesai jadi gitu kan. Oke, nggak tahu gimana cara peserta online. Oke, berarti mereka perlu tahu nih step by step digital marketing khusus untuk market edukasi. Karena di luar sana saya melihat ketika saya research, banyak yang ngajarin digital marketing. Tapi ngajarinnya tentang e-commerce, tentang bagaimana jual buku, jual tas, jual kosmetik, e-commerce. Nah, sedikit sekali, bahkan saya nggak nemu yang ngajar tentang jualan market edukasi. Oke, so step by step digital marketing khusus market edukasi. Saya nemu di situ. Itu menjadi USP-nya saya. Tadi kan ada nanya soal USP. Nah, terus belum pernah bikin kelas to public. Oke, berarti saya harus ajarin mereka bagaimana mengenali profil untuk peserta publik. Karena akan berbeda profil dari perusahaan corporate, in-house, dengan peserta publik. Nah, segala macam. Nah, terakhir, mau punya penghasilan di masa pandemik, nah berarti perlu pembuatan bisnis model. Ngajar online itu seperti apa. Jadi diajarin bagaimana bangun bisnis ngajar online-nya segala macam. So, jadilah saya launching produk baru namanya ngajar online. Nah, itu bagaimana cara saya mempraktekkan problem need analysis-nya saya. Gitu. So, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling penting dipraktekin. Terima kasih, Coach Ferdi. Daging semua nih ya. Ya, dari pengalaman. Masih ada pertanyaan, masih bisa ya? Ferdi ya? Ya, ada boleh. Pertanyaan dari adminnya Indo Event.
Pertama, bagaimana cara merumuskan unique selling points, USP. Kemudian, bagaimana memastikan kalau USP tersebut bukan sekedar pembenaran kita atau asal beda. Silakan, Coach. Sip. Jadi mungkin ada 2 poin. Poin pertama adalah kita harus tahu dulu kita kuatnya di mana. Ya, jadi kekuatan kita. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang unik, tapi kita lemah di situ, kita kan setengah mati bangunnya. Jadi kita harus cari tahu kita kuatnya di mana. Ya, kita harus tahu kuatnya di mana. Misalnya, kalau buat saya USP itu saya akan bagi menjadi 8 faktor yang biasanya pengalaman saya nggak jauh-jauh 8 faktor ini. Pertama dari sisi fungsi. Ya, apakah secara fungsi produk saya atau jasa saya berbeda nggak dari yang lain, dari kompetitor? Tentunya dari kompetitor ya. Kedua, dari sisi secara fungsi, dari sisi harga. Ya, apakah harga saya lebih murah atau enggak? Itu kalau Anda mau mainnya di harga ya. Apakah harga saya lebih murah atau enggak? Dari ketiga, dari sisi service. Tadi fungsi, ini service. Apakah ada service yang membedakan kita dibanding kompetitor kita? Ada service lebih enggak? Ada service yang lebih-lebih enggak gitu ya. Yang keempat, dari sisi material produk atau biasanya kalau dibaca produk, material produk. Apakah dari material produk, bahan baku, segala macam, ada yang unik nggak, ada yang kuat nggak dibandingkan yang lain. Terus yang kelima, dari masalah geografi. Ya, apakah kita punya kekuatan secara geografi, ya, secara keunggulan. Misalnya kalau kita bicara kopi, kan kadang kopi ngambil kekuatannya geografi. Kayak kopi Aceh Gayo, kopi Wamena Papua, itu kan ngambil secara geografi. Terus apalagi ya, dari sisi eksklusivitas, ya, apakah produk kita eksklusif nggak? Artinya adalah tidak semua orang bisa memiliki. Ya, kayak kalau kita bicara tas Hermes, itu kan nggak semua orang bisa memiliki. Dia punya sebuah tipe-tipe tas yang dimana cuma bisa orang-orang tertentu yang bisa punya itu. Jadi kalau Anda punya uang banyak pun nggak akan bisa dapetin tas itu. Hanya untuk eksklusif ya tertentu. Atau eksklusifnya nggak perlu sejauh itu. Eksklusifnya bisa aja Anda tentang salon khusus wanita atau salon khusus pria. Jadi kalau salon khusus wanita, pria masuk situ nggak boleh gitu. Kayak salah satu klien kita di Bali ada namanya Hawa Gym. Ya, jadi itu tempat gym khusus untuk wanita. Nah, tapi dia juga punya yang namanya Adam Gym kalau nggak salah. Pokoknya untuk prianya dia juga ada. Tapi yang lebih populer dia yang ceweknya, Hawa Gym. Jadi dia khusus untuk wanita di situ. Nah, yang 2 poin lainnya saya agak lupa. Tapi itu kira-kira itu ya, kita cari tahu kita kuatnya di mana. Ya. Terus kedua, bagaimana memastikan USP itu bukan asal beda doang. Ya balik lagi ke customer. Ya, kita perlu validasi ke customer. Apa sih yang dibutuhin oleh customer? Validasi ke customer yang, apalagi kalau customer sudah pakai jasa kita atau jasa kompetitor kita. Apa yang dia nggak puas? Nah, jadi itu penting banget nih. Apa yang dia nggak puas di sebuah produk, itu bisa menjadi keunggulannya kita. Bisa jadi kita ambil ketidakpuasannya di produk itu kan masalah tuh. Kita kuatkan di tempat kita unggulkan, dan itu bisa menjadi USP-nya kita. Itu sih. Oke. Terima kasih, Coach Fer. Ada satu lagi nih, Coach. Untuk strategi penjualan new normal, apakah lebih efektif di marketplace atau di website milik sendiri? Mengingat keduanya memang perlu, namun lebih efektifnya arah kemana? Oke. Balik lagi tergantung audiensnya Anda, tergantung customer-nya Anda. Kalau customer-nya Anda lebih banyak mainnya di marketplace, maka lebih cocok marketplace. Tapi kalau audiens Anda lebih banyak mainnya di sosial media atau buka webnya Anda langsung, ya lebih cocoknya di web Anda langsung. Jadi balik lagi ke customer Anda. Cuman karena ini kan kita bicarakan channel distribusi ya. Kalau kita bicara channel distribusi, kenapa nggak semuanya aja kita jalanin? Dari situ kita tinggal evaluasi. Evaluasi dari mana? Dari data penjualan. Karena balik lagi menarik ya, walaupun Anda main marketplace, orang-orang yang membeli di Tokopedia dan orang-orang yang beli di Lazada dan beli di Bukalapak, ternyata profilnya beda-beda. Itu yang saya dapatkan dari lapangan. Ternyata orang yang beli di Bukalapak dan beli di Tokopedia, profilnya beda. Nah, gitu. Jadi tergantung customer